Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat-sahabat di channel Arhos, dimana channel ini membicarakan tentang soal peternakan puyuh, yang mana kita sudah lumrah di negara kita Indonesia. Banyak sekali peternak-peternak burung puyuh yang sudah sukses bahkan mendunia. Nah, kali ini saya akan membicarakan tentang cara budidaya ternak puyuh bagi pemula dan bisa dipakai oleh bagi sahabat-sahabat yang memang ingin punya burung puyuh skala rumahan. Ya, memang banyak sekali, ya khususnya saya seorang pemula. Kita di sini sharing saja ya sahabat-sahabat, karena banyak suhu-suhu yang memang sudah mengerti tentang ini, tapi di sini saya hanya ingin sharing tentang gimana saya sudah menggeluti peternakan puyuh dan akan saya bagikan kepada sahabat-sahabat bila mana sahabat-sahabat memang ingin menggeluti peternakan puyuh atau ingin mencoba di rumah berskala rumahan. Tentu bisa dengan harga yang terjangkau serta perawatan yang memang tidak terlalu sulit untuk sekelas ternak puyuh rumahan. Ya, alat atau bahan-bahan yang harus kita persiapkan untuk beternak puyuh antara lain, ini saya konsep sesuai dengan apa yang sudah saya lalui, dan ini bisa sahabat-sahabat terapkan di rumah masing-masing jika memang sahabat-sahabat berkeinginan untuk punya puyuh berskala rumah, bukan home industri ya masuknya, bukan untuk beternak puyuh skala industri. Kita hanya skala rumahan, kita sharing untuk skala rumahan ya, sekedar untuk makan setiap hari gitu, tanpa harus membeli ke pasar. Kita bisa beternak di rumah sendiri masing-masing sahabat ya. Pertama yang harus disiapkan oleh sahabat-sahabat antara lain, satu adalah kandang. Perlu sahabat-sahabat tahu bahwa beternak puyuh ataupun beternak unggas lain tentu kita membutuhkan kandang, dimana kandang bertujuan untuk melindungi ternak tersebut dari hama, entah itu dari predator, entah itu dari hama-hama kecil seperti tikus, ular, dan lain sebagainya. Maka kita harus membutuhkan kandang, dimana kandang untuk skala puyuh rumahan kita tidak perlu besar, hanya saja kita harus perhitungkan dengan matang agar lahan yang kita disesuaikan dengan lahan yang kita punya di rumah masing-masing. Dan untuk kandang bisa sahabat-sahabat contoh dan bahkan banyak di Google ya, ataupun di YouTube yang lainnya. Untuk step selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah bibit. Nah, untuk bibit kita tidak perlu membeli banyak, tentu disesuaikan dengan kebutuhan sahabat. Karena kita berskala rumahan, ternak puyuh berskala rumahan, maka sahabat tidak perlu membeli banyak bibit puyuh petelur.
Maka dari itu sahabat-sahabat tentu harus memikirkan tentang budget sahabat-sahabat di rumah. Jika memang sahabat-sahabat mempunyai budget yang banyak serta atau budgetnya minim, sahabat-sahabat bisa membeli, tidak perlu terlalu banyak dulu untuk bibit petelur. Tapi saya rekomendasikan untuk pembelian bibit tentunya terlihat sehat, tidak ada cacat di bagian kepala ataupun di bagian kaki, tidak ada luka, semua bersih, kaki-kaki semua bersih, mengkilat. Tentunya terlihat dari badannya pun gemuk. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga adalah kita mempersiapkan pakan. Ketika kandang sudah terbuat, bibit sudah terbeli, maka kita harus membeli pakan. Masa kita beli barang hidup tidak diberi pakan? Tentunya kita harus memberi pakan, dan itu sesuai dengan protein atau kalori yang protein dan karbohidrat yang sesuai dengan anjuran peternak. Untuk pakan puyuh bisa sahabat beli di toko-toko terdekat, toko ternak unggas, tentu banyak di wilayah-wilayah dekat dengan rumah-rumah sahabat. Untuk pakan saya di sini menggunakan SP22, SP petelur. Nah, untuk kadar proteinnya itu lumayan ya, dan memang saya tidak mencampurnya, tidak mencampur dengan bahan pakan lainnya, sehingga pakan yang saya berikan itu berupa pur murni SP22. Kita berbicara tentang ternak rumahan, tentunya kita tidak perlu membeli pakan langsung sekarung ataupun 2 karung. Kita tidak perlu membeli langsung seperti itu, sahabat-sahabat. Jadi sahabat bisa membeli ketengan, ya sekiranya sahabat bisa beli 1 kilo, nanti bisa sahabat hitung dari 1 kilo itu kira-kira bisa habis berapa hari. Jadi nanti bisa jadi nilai, jadi bisa sahabat-sahabat jumlahkan kira-kira pengeluaran untuk pakan puyuh itu berapa. Kalau di sini saya untuk puyuh 100 ekor bisa satu harinya 1,5 kilo. Itu 2 kali pakan, pagi dan sore. Karena untuk pemberian pakan saya banyak berdiskusi dengan peternak-peternak puyuh lainnya. Saya rasa semua punya kunci atau punya resep masing-masing, karena setiap peternak punya resep untuk pakan, entah itu dia murni ataupun ada bahan lain untuk dicampur dengan pakan pabrikan. Itu sesuai dengan resep atau selera masing-masing peternak. Makanya saya di sini hanya sharing pakan saya yang saya kasih untuk puyuh itu. Di sini saya memberikan pakan pabrikan. Dan adapun jika ada peternak yang
memberikan pakan campuran itu sesuai dengan selera masing-masing. Sahabat bisa nanti akan terlihat progres pakan untuk pakan puyuh sahabat masing-masing bisa terlihat nanti ketika nanti sahabat memulai. Saya di sini untuk mengajak sahabat-sahabat. Jadi jika tidak dimulai, maka sahabat-sahabat tidak akan merasakan atau mengetahui kira-kira takaran pakan untuk puyuh sahabat-sahabat nanti. Makanya di sini saya sharing dan mengajak tentunya untuk sahabat-sahabat bisa beternak puyuh. Tentu tak perlu memikirkan beternak puyuh skala industri. Kita berbicara tentang beternak puyuh skala rumahan. Jadi dari situ kita nanti bisa berkembang, tentunya bisa berkembang untuk menjadi tadinya beternak puyuh rumahan. Setelah 6 bulan atau 7 bulan ke depan, mungkin sahabat akan berpikir untuk bisa menciptakan industri ternak puyuh. Nanti di sini pun di channel Arhos kita akan memberikan gimana caranya budidaya atau menetaskan burung puyuh atau telur puyuh, gimana caranya membuat mesin tetas manual untuk burung puyuh. Nanti kedepannya kita akan membuat itu. Dan selanjutnya setelah pakan, tentunya kita perawatan. Memang pakan termasuk dalam perawatan, tetapi untuk pakan saya sengaja simpan di nomor 3 karena pakan lebih sensitif. Karena ini hewan hidup atau binatang yang hidup, maka kita harus memikirkan pakan terlebih dahulu sebelum perawatan. Nah, setelah pakan kita masuk ke perawatan. Untuk perawatan mungkin sahabat-sahabat sudah tahu bahwa entah ternak apapun, yang jelas perawatan yang perlu sahabat-sahabat pikirkan adalah tentang kotoran, pembersihan kotoran, serta pembersihan kandang. Jadi kandang itu harus steril dari kotoran, ataupun kotoran harus diambil secara teratur, entah itu 2 hari sekali, entah itu 4 hari sekali. Yang terpenting kotoran tidak menumpuk di tempat atau di bak kotoran atau di kandang puyuh. Jadi kotoran harus segera diambil dan dibuang atau diolah untuk menjadikan pupuk. Jika diolah, jika dibuang ya buang di tempat yang memang dibutuhkan, seperti di sawah itu sangat dibutuhkan. Kotoran puyuh itu bagus untuk pertumbuhan bagi tumbuhan atau tanaman padi. Jadi itu perlu atau bagus untuk pupuk padi. Terus selanjutnya untuk perawatan kita
tidak mewajibkan, tapi setidaknya kita harus peka terhadap hewan yang kita pelihara. Jadi hewan yang kita pelihara, ya khususnya ini burung puyuh, perlu juga untuk dimandikan. Bukan dimandikan disiram oleh air pakai gayung, tapi kita dimandikan secara embun menggunakan semprotan untuk diberikan antiseptik agar si burung terhindar atau jauh dari virus yang memang membahayakan burung tersebut. Tentu perawatan setelah kotoran dan memandikan burung, maka yang harus diperhatikan dalam perawatan adalah kesehatan burung. Jika burung puyuh terlihat murung, maka kita harus peka dan sebaiknya kita cek. Bukan kita cek dibawa ke dokter, tapi kita lihat dan kita telaah burung ini sakit apa, sehingga kita bisa ditakutkan. Karena burung puyuh itu dia tidak rentan penyakit, tapi kalau perawatannya kita salah dan kotoran itu kita numpuk, maka burung puyuh ini akan banyak sekali terserang virus. Ya, entah itu virus yang sangat kecil. Virus kecil itu seperti mata bengkak lah, terus kakinya bengkak atau lumpuh segala macem, itu yang kecil. Nah, ditakutkan dari virus kecil itu, dari sakit yang kecil itu menimbulkan sakit yang lebih berat, seperti kematian mendadak 5 ekor satu hari atau gimana. Makanya di sini saya sangat anjurkan untuk perawatan itu kotoran dan penyemprotan. Pemandian burung puyuh itu harus dilakukan secara teratur, entah itu 1 minggu sekali untuk pemandian, dan untuk pembersihan kotoran bisa 2 kali sehari, tergantung sahabat-sahabat bisa menyesuaikan nantinya. Ya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari pembicaraan saya. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.